Hai semuanya, di tempo ini kita akan belajar mengenali command line dasar di AutoCAD. Kadang-kadang kita sebagai pemula tentu saja mungkin agak bingung gimana sih cara awal untuk menggunakan perintah-perintah yang ada di AutoCAD. Oleh karena itu, penting sekali agar kita bisa tahu dulu apa-apa saja sih command line yang ada di AutoCAD. Makanya, untuk awal kita cukup gunakan command basic yang paling sering dipakai. Nah, setelah kita sudah paham dengan komen-komen basicnya, barulah kita bisa terus belajar mengembangkan trik-trik dengan command line yang lebih banyak lagi. Oke, pertama-tama kita langsung saja ke macam-macam cara untuk membuat garis. Tapi sebelum itu kita setting dulu unitnya dengan ketik UN di keyboard, enter, kita pilih ke cm, kita no precision-nya, lalu oke. Ketikkan di keyboard yang artinya line, kemudian kita bebas untuk memulai dari mana, misalnya dari sini. Klik, lalu tarik. Nah, di sini ada sebuah angka yang berjalan yang menandakan bahwasanya ini panjang dari suatu garis tersebut. Misalnya kita ingin membuat garis 100 cm, enter. Kemudian untuk memutuskan komen, kita pencet escape. Nah, di sini sudah ada garis dengan panjang 100 cm. Kemudian L lagi, saya buat garis vertikal. Nah, di sini ada garis hijau yang menandakan bahwasannya garis ini sudah lurus. Nah, ketikkan 100, enter, escape. Lalu gimana caranya untuk membuat suatu garis dengan kemiringan tertentu? Langsung saja ketik L lagi, kita pilih titik awalnya di sini. Nah, di sini kita bebas untuk membuat kemiringan garis. Misalnya saya ingin membuat garis dengan kemiringan 30 derajat. Lalu saya masukkan dulu angkanya, panjang garis. Lalu kunci dengan koma. Setelah itu masukkan angka kemiringan, misalnya 30 derajat, lalu enter. Maka di sini sudah ada garis dengan kemiringan 30 derajat. Lalu gimana caranya untuk mengunci garis biar tidak naik turun atau terbelok-belok, misalnya seperti ini. Jadi dia mengunci secara vertikal maupun horizontal. Caranya dengan ketik F8 di keyboard, maka mode ortonya akan aktif. Dia akan lurus secara horizontal maupun vertikal seperti ini. Misalnya masukkan lagi 100, enter, lalu ke atas 100, enter. Seperti itu ya. Lalu escape. Jadi kira-kira seperti itu untuk perintah line. Lalu lanjut ke perintah polyline, ketikkan PL di keyboard, lalu enter. Polyline ini sama saja dengan perintah L, yaitu untuk membuat garis. Cuman bedanya dia akan membuat semua garis jadi tersambung. Contohnya kita buat dulu di sini misalnya 100, lalu naik 100, lalu belok lagi 100, kita escape, lalu kita klik di garisnya. Nah, di sini semua garisnya sudah tersambung. Sementara yang pakai perintah L atau line, dia masih terputus-putus seperti ini. Jadi, kira-kira seperti itu untuk perintah polyline. Lalu kita lanjut untuk perintah membuat persegi. Caranya ketik rect di keyboard, lalu enter, kita mulai klik, tarik. Nah, di sini kita masukkan luas perseginya, misalnya 100. Jangan lupa kunci dengan koma, lalu masukkan angka 100, lalu enter. Nah, di sini sudah ada persegi seluas 100 kali 100 cm. Lalu kita akan buat persegi yang ukuran kecil. Ketik REC atau rect, enter. Pilih di mana saja, bebas, misalnya disebut, klik lalu geser dan masukkan angkanya 50. Lalu kunci dengan koma, kemudian masukkan lagi 50, enter. Di sini sudah ada persegi dengan luas 50 kali 50 meter persegi. Lalu kita lanjut untuk buat lingkaran dengan cara ketik C di keyboard, enter. Misalnya kita buat di sini, klik lalu tarik. Di sini kita masukkan diameternya misalnya 30, lalu enter. Kita coba sekali lagi, ketik C yang artinya circle, enter, lalu kita tarik misalnya
lalu enter. Nah, jadi seperti itu cara untuk membuat lingkaran. Lalu kita lanjut lagi ke cara membuat busur dengan komen ARC. Kita buat garis dulu, misalnya 100, lalu kita tarik lagi 100, kita naik lagi 100. Nah, fungsi dari ARC ini adalah untuk membuat busur. Misalnya ketika ARC di keyboard, enter, kita pilih titik awalnya di sini, lalu kita klik di sini, jadi dia akan terbentuk seperti ini. Lalu kita lanjut ke cara untuk mengcopy objek. Misalnya ini kita blok dulu. Nah, ketikkan CO untuk mengcopy, enter, lalu kita geser objeknya ke samping seperti ini, klik lalu escape. Atau bisa juga kita blok semuanya, ketikkan CO, enter, lalu geser ke atas seperti ini dan escape. Kita lanjut ke cara untuk merotasi objek. Misalnya kita ambil objek ini, kita kopikan ke bawah seperti ini, kita blok. Untuk merotasi kita ketikkan RO lalu enter, kita pilih di sini, lalu ini akan merotasi secara otomatis. Misalnya pilihan kita di sini, klik, kemudian objek sudah terrotasi. Kemudian kita lanjut mengcopy dengan efek cermin atau dengan comment mirror. Misalnya sebagai contoh saya tambahkan garis di sini sepanjang 100, enter. Lalu blok yang ini saya copy menggunakan mirror dengan cara ketik MI, enter. Kita pilih garis yang berada di tengah-tengah biar nanti bayangannya sama. Klik, tarik ke bawah, lalu di sini ada pilihannya. Kalau kita pilih yes, dia akan memindahkan dari kiri ke kanan. Kemudian kalau kita pilih no, dia akan mengcopy. Kita pilih no. Nah, di sini sudah tercopy secara mirror. Lalu kita lanjut ke offset. Offset ini untuk membuat garis sejajar dengan jarak sesuai yang kita inginkan. Misalnya saya buat garis di sini 200, lalu saya akan offset ke atas dengan jarak 20 cm, ketikkan 20, enter. Nanti dia akan membuat garis sejajar dengan jarak 20 cm. Contoh lagi, misal kita buat rectangle, ketikkan right, enter. Lalu kita masukkan ukurannya 100. Nah, kemudian ini kita offset ke dalam, misalnya 10 cm, enter. Dan dia akan membuat garis sejajar dengan jarak 10 cm di dalam persegi ini. Lalu klik dan selesai. Lalu selain offset bisa membuat garis sejajar, kita juga bisa membuat dua garis sekaligus dengan perintah multiline. Caranya ketik ML di keyboard, enter, lalu kita ketik S, enter, masukkan angkanya misalnya 20, enter, lalu ketikkan J. Di sini kita mulai dengan 0, kemudian kita coba membuat garis. Nah, dia akan seperti ini. Misalnya kita belokkan ke bawah, dia akan mengikuti terus. Nah, kira-kira seperti itu untuk perintah ML atau multiline. Lalu kita lanjut ke fillet. Fillet ini biasanya untuk menyambung sudut garis yang terputus, atau bisa juga membuat tepi sudut yang lebih menarik. Misalnya kita buat garis dulu di sini 150, enter, lalu kita offset garisnya 30, terus kita buat garis lagi di atasnya misalnya 100, kemudian kita offset lagi 30 seperti ini. Kita geser dulu, kita ketikkan fillet dengan cara ketik F di keyboard, enter, kita pilih garisnya, lalu ke garis ini, maka garis tersebut akan tersambung. Kemudian kita akan buat yang lebih halus, sambungannya yang lebih halus, ketikkan lagi F di keyboard, lalu ketik R untuk radiusnya, misal kita masukkan 25, enter, kita pilih garis awal dan garis ini,
maka akan terjadi lekukan yang sangat mulus seperti ini. Jadi kira-kira begitulah fungsi dari fillet. Kemudian kita lanjut ke comment chamfer. Chamfer ini biasanya untuk memiringkan tepi sudut. Misalnya kita punya persegi, saya buat dulu, misalnya 150 kali 150, enter, dan saya akan buat chamfer dengan tepi sudut misalnya 10 cm dan 20 cm. Pertama kita ketikkan CHR di keyboard, enter, lalu kita ketik D, masukkan diameter awalnya misalnya 20, lalu enter, masukkan lagi 10, lalu enter. Misalnya kita mulai dari garis yang ini lalu ke garis yang ini, dia akan membuat kemiringan tepi sudut seperti ini. Ini bisa kita cek dengan cara dimline DMI, enter, kita klik di sini, ini ada jarak 20, lalu yang horizontalnya kita cek juga. Nah, jadinya kira-kira seperti ini untuk fungsi dari chamfer. Lalu kita lanjut ke cara-cara untuk menghapus garis dan objek. Misalnya, saya ingin menghapus garis dulu. Yang pertama menggunakan command erase. Ketikkan E di keyboard, lalu enter. Pilih garis yang dihapus, misalnya ini, diklik, lalu enter. Maka garis tersebut akan terhapus. Kemudian kita lanjut dengan menghapus garis menggunakan command trim. Command trim ini biasanya digunakan untuk memotong atau menghapus garis yang tidak dibutuhkan. Misalnya di sini kita buat dulu persegi, lalu kita buat garis horizontal dan vertikal. Misalnya kita punya objek seperti ini, lalu kita langsung saja menggunakan perintah ketik TR di keyboard, enter, kita pilih objeknya, maka akan terhapus. Bisa juga kita klik, langsung tarik seperti ini atau geser seperti ini, klik, maka dia akan terhapus. Lalu seperti ini, dia akan terhapus. Kita kembalikan lagi seperti semula. Kemudian bisa juga dengan cara cepat menghapus garis-garis yang di luar persegi ini dengan cara kita klik dulu perseginya, gunakan Extreme, ketikan Extreme di keyboard, lalu enter, lalu kita bebas klik di mana saja, misalnya di sini, maka semua garis yang berada di luar persegi akan terhapus. Kemudian selain untuk menghapus, command trim juga bisa untuk menyambungkan garis. Misalnya ini saya hapus dulu, terus ini juga saya hapus. Nah, kemudian saya ingin menyambungkan garis dengan cara ketik PR, lalu arahkan kotak kecil ini ke garis ini, tapi jangan diklik, lalu pencet tombol shift. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu klik, dia akan tersambung. Bisa juga kita klik dulu di sini, lalu kita tarik ke sini. Setelah sampai di sini, kita pencet shift, maka garisnya akan tersambung. Lalu klik. Nah, dia akan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke perintah extend. Extend ini sama fungsinya dengan command trim plus tombol shift, yang artinya juga sama-sama menyambung garis. Misalnya di sini kita hapus dulu, ketikan X di keyboard, kemudian enter, klik, lalu tarik seperti ini, maka garisnya akan tersambung. Kemudian kita ke explode, yaitu untuk memecahkan suatu blok atau garis yang tersambung. Misalnya kita ke ini rectangle, ini kan garisnya masih menyatu. Nah, cara untuk memisahkannya kita ketik explode lalu enter, maka garisnya sudah terputus-putus. Sebagai contoh, ini adalah garis yang masih tersambung, lalu ketikkan explode, enter, maka garisnya sudah tidak tersambung. Lalu kita lanjut ke cara untuk membuat blok. Misalnya kita akan membuat blok kolom, ketik rect, enter, lalu masukkan
angka 15 jangan lupa dikunci 15. Bentar, kita buat lain, misalnya seperti ini. Lalu kita blok semua dan ketikkan B di keyboard, lalu enter. Lalu kita ketikkan nama, misalnya kolom 15 kali 15. Kita pilih di sini tick pointnya, kita pilih yang tengah, lalu oke. Di sini sudah ada contoh blok dengan jenis kolom seperti ini. Lalu kita lanjut ke command head. Di sini kita sudah punya objek kolom yang akan kita asir. Langsung saja kita klik 2 kali di bloknya, lalu oke. Ini adalah tampilan dari edit block. Langsung saja kita ketikkan di keyboard H, yaitu head, lalu enter, dan masukkan jenis asirannya, misalnya ANSI 31. Lalu klik di kolom yang ingin diasir. Kemudian ininya kita ganti ke min 45, enter. Lalu kita head lagi, pilih di sini, lalu di sini. Kemudian untuk angle-nya kita rubah ke 45, enter. Lalu kita klik semua asirannya, kita ganti ukurannya menjadi 0,5, enter. Kira-kira contohnya seperti ini. Untuk menyimpan hasil editan blok ini, kita close dan save. Kurang lebih kira-kira contohnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke perintah untuk membuat teks dengan cara ketik TE di keyboard, lalu enter. Misalnya keterangan. Nah, setelah ini kita akan kecilkan hurufnya ataupun merubah warna teksnya dengan cara ketik CH, enter. Di sini kalian bebas ganti warnanya, misalnya kuning. Lalu untuk merubah ukuran teks, misalnya kita tulis 4, enter, maka tulisannya akan mengecil. Jadi kira-kira seperti itu cara untuk mengatur teks. Lalu kita lanjut ke command MA yang artinya match property. Misalnya saya buat garis dulu di sini, misal 200. Kemudian saya buat layer dulu sini dengan cara pencet Alt plus N di keyboard, lalu kita namakan misal garis putus, lalu enter. Nah, di sini kita rubah warnanya misalnya merah, oke. Untuk garisnya kita rubah menjadi putus-putus, kita pakai yang ini aja, lalu oke. Lalu kita pilih jenis garisnya dan oke, lalu close. Lalu kita pilih garisnya masuk ke layer sini dan kita alihkan ke layer garis putus. Kemudian garisnya jadi seperti ini. Lalu fungsi dari command MA ini yaitu bisa menirukan bentuk garis dari suatu objek. Misalnya kita buat lagi garis L, misalnya 200 lagi. Lalu kita ingin menirukan garis yang warna merah ini dengan cara ketik MA di keyboard, lalu kita pilih garis yang merah, lalu kita arahkan ke garis yang putih. Maka garis yang putih akan berubah jenis, bentuk, dan warnanya seperti yang merah. Jadi kira-kira seperti itu untuk fungsi dari command MA. Kemudian kita lanjut ke cara untuk membuat garis bantu dengan command Xline. Sebagai contoh, saya akan buat bentuk atap ya. Misalnya di sini saya buat persegi dulu 300 kali 300 ya, seperti ini. Kemudian ini saya ekspor dulu. Setelah garisnya terputus, saya akan tambahkan garis di sini sepanjang 50 cm. Lalu ini saya mirror seperti ini. Kemudian garis ini akan saya sambungkan dengan cara ketik join atau J di keyboard, lalu enter.
maka garis ini akan tersambung. Kemudian ketikkan perintah XL untuk membuat garis bantu, enter, ketikkan A, ketikkan misalnya kemiringannya 30 derajat, enter, lalu kita buat di sini, dan ini kita mirror seperti ini, no. Kemudian garis yang di atas kita hapus saja, dan ini juga kita hapus. Nah, kira-kira ini contoh daripada penggunaan garis X-line. Kemudian kita lanjut ke cara untuk membuat garis keterangan dengan satu arah panah ke samping. Misalnya kita akan menulis keterangan dari plafon di sini dengan cara ketikkan di keyboard M leader. Kemudian kita pilih di sini, lalu tarik play dan masukkan keterangannya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu lanjut lagi untuk mengukur jarak dari garis, misalnya kita akan buat dimensinya dengan cara ketik tim, lalu enter, mulai dari sini, tarik ke bawah. Nah, kemudian kita setting dimensinya dengan cara ke dimensi style, modif, kita pilih arsitektural, terus ke tag. Di sini kita rubah ke 5 misalnya, kemudian OK, lalu set dan close. Kira-kira jadinya seperti ini. Lalu kita coba lagi cara lain dengan thin line, ketikkan TLI, enter, lalu kita pilih titik awal sampai ke atas dan kita geser seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu cara untuk mengukur dimensi atau panjang dari suatu garis. Lalu kita lanjut ke cara untuk menskalakan objek, baik dari yang besar ke kecil ataupun sebaliknya. Kita copy dulu objeknya ke atas ini. Kemudian kita blok, lalu ketikkan SC atau scale, enter, pilih titik awalnya lalu kalikan 2. Maka ukuran objek akan terkali 2. Enter. Nah, di sini sudah berubah menjadi 600. Lalu saya coba lagi copy ke sebelahnya. Sebagai contoh, saya akan membuat garis bantu untuk mengskalakan objek ini dengan cara ketik L, lalu buat line sepanjang 100. Kita akan rubah ukuran 600 ini ke ukuran 100. Lalu blok semua objeknya. Kemudian garis yang 100 kita hapus bloknya. Setelah itu ketik SC, enter. Kita pilih titik awalnya di sini, lalu R dan pilih titik akhirnya di sini. Kemudian kita ke titik awal lagi, lalu tarik sampai ke titik akhir sini. Nah, maka ukurannya berubah menjadi 100. Kemudian kita lanjut ke cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan align. Misalnya ini saya copy lagi ke sini, terus akan diskalakan dengan ukuran misalnya 150, enter, lalu kita blok objeknya, ketikkan AL di keyboard, enter, lalu pilih titik awalnya, tarik ke garis ini, kemudian pilih titik akhirnya, tarik ke garis ini, lalu enter, dan yes, maka ukuran objek tadi sudah berubah ke ukuran 150. Jadi kira-kira seperti itu cara untuk menskalakan objek menjadi besar dan bisa juga menjadi kecil. Kemudian misalnya jika lembar kerja kalian hilang dari tampilan, misalnya seperti ini, cara mudah untuk menemukan objek tersebut dengan cara ketik set di keyboard, enter, lalu ketikkan A dan enter. Maka objek tadi akan kembali ke lokasi awalnya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu video tentang komen di AutoCAD. Nanti di next kita akan buat tips-tips lainnya. Semoga video ini bisa membantu kalian dan jangan lupa like dan komennya. Terima kasih dan sampai ketemu di tempo berikutnya.